Fourth place in Group C. The scalp of Saudi Arabia here. Now the scalp of Bahrain. Genderang perang menuju Piala Dunia malam ini akan segera ditabuh. Timnas Indonesia yang menjadi wakil negara ASEAN satu-satunya bakal menantang tuan rumah Arab Saudi dini hari nanti. Sebanyak 29 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Mereka sudah berada di Arab Saudi dan siap tempur demi mengukir sejarah, yaitu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tidak diunggulkan dan bahkan sempat diremehkan karena mempunyai ranking FIFA paling rendah di antara kontestan lainnya. Mereka memprediksi peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia hanya 7% saja. Jauh lebih rendah dari timnas Oman, dari timnas Arab Saudi, bahkan dari timnas Irak. Namun semua hal itu hanyalah sewor yang seolah-olah kekuatan timnas Indonesia tidak terdata dan tak berarti bagi mereka. Padahal secara market value timnas Indonesia menjadi paling tinggi di antara semua kontestan lainnya di putaran keempat ini. Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi malam nanti, tepatnya pada pukul 12 dini hari lewat 15 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi laga hidup mati bagi Jesus dan kolega agar mimpi bermain di Piala Dunia segera tercapai. Memang tidak mudah karena laga ini bakal digelar di kandang lawan yang pastinya bakal didukung penuh oleh ribuan supporter mereka. Namun pasukan Garuda optimis kalau pasukannya mampu menuntaskan perlawanan tuan rumah di hadapan pendukungnya sendiri. Dalam konferensi pers bersama Kapten Timnas Indonesia yaitu Jair Jesus, pelatih Patrick Kluivert penuh percaya diri dan menganggap laga ini sebagai laga final bagi pria asal Belanda itu. Lalu bagaimanakah Patrick Kluivert meramu strateginya di laga hidup mati melawan tuan rumah Arab Saudi ini? Berikut ini merupakan formasi paling ideal timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di laga pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Arab Saudi yang dikenal mempunyai fisik yang kuat serta mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 4-3-3 bakal menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastur dengan Martin Paes sebagai pilihan utama di bawah Mister Garuda. Emil Audero sudah dipastikan absen karena mengalami cedera. Hal itu dikonfirmasi oleh sang pelatih Patrick Kluivert bahwa pemain keturunan Mataram ini batal memperkuat merah putih di ron keempat. Tentunya hal ini akan menjadi kesempatan bagi Martin Paes untuk kembali membuktikan kemampuannya di ron 4 ini. Seperti yang kita ketahui, Martin Paes selalu tampil ciamik ketika berhadapan dengan tim dari Timur Tengah. Penyelamatan krusial sering dilakukan oleh pemain berusia 27 tahun itu. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, Martin Paes juga mempunyai ketenangan serta kejelian dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak heran jika pemain keturunan Kediri ini akan kembali menjadi andalan di putaran keempat nanti. Selain Martin Paes, di posisi ini juga ada Hernando Ari serta Nadia Argawinata yang bisa menjadi opsi kedua jika Martin Paes mengalami cedera. Sementara di sektor lini pertahanan, 4 bek sejajar yakni Jai Ices, Rizky Ridho, Kevin Dix, dan Calvin Verdong akan mengawal serangan pemain lawan. Jai Ices akan tampil sebagai kapten tim dan akan mengatur permainan Garuda dari lini belakang. Dengan postur yang tinggi, ia dapat diandalkan ketika melakoni duel-duel udara. Selain itu, pemain asal Sassuolo ini dikenal mempunyai ketenangan dalam menguasai bola dan membangun serangan dari belakang. Dengan pengalaman bermain di Serie A, ia sudah terbiasa dalam menghadapi tekanan dari para pemain bintang. Selain itu, Jai Ices juga mempunyai naluri mencetak gol dari bola mati, sesuatu kelebihan yang menjadi nilai tambahan bagi sebuah tim. Sedangkan Rizky Ridho, kita sudah mengetahui kemampuan pemain berusia 23 tahun ini. Meski hanya bermain di Liga 1, namun Rizky Ridho menunjukkan kualitasnya meski persaingan di posisi ini terbilang cukup ketat. Ketenangan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan, Rizky Ridho layak menjadi rekan ideal Jai Ices di benteng terakhir pertahanan Garuda. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini, tenang serta lugas dan tak kenal lelah dalam menjaga pertahanan, sesuatu yang ditampilkan oleh pemain berusia 28 tahun ini.
Meski mempunyai tubuh yang tidak terlalu tinggi seperti pemain lainnya, namun Calvin Verdong tidak kesulitan ketika berduel dengan para pemain yang bertubuh tinggi. Selain itu, Calvin Verdong juga tidak hanya kuat dalam menjaga pertahanan, namun ia juga terlihat kerap kali membantu penyerangan dan memberikan umpan yang akurat kepada rekan yang berada di lini depan. Adapun Kevin Dix akan menawarkan kombinasi bertahan dan menyerang. Ia mempunyai kecepatan dalam menutup ruang dan mempunyai fisik yang kuat sehingga lawan sulit untuk melewatinya. Dalam waktu menyerang, Kevin Dix kerap kali memberikan umpan silang yang akurat yang dapat membahayakan pertahanan lawan. Kombinasi antara kecepatan dan kekuatan fisik yang dimiliki menjadi kombinasi yang seimbang kapan waktu yang tepat untuk bertahan dan waktu menyerang. Selain itu, Kevin Dix cerdas dalam menjaga posisinya, memastikan sisi kanan tetap aman ketika ada serangan balik. Mentalitas bermain di Eropa menjadi Kevin Dix pemain yang konsisten dalam skuad merah putih. Sementara di sektor lini tengah akan diisi 3 nama, yakni Ricky Kambuaya, Joy Pelupessy, dan Tom Haye. Joy Pelupessy dan Ricky Kambuaya akan menjadi pemain jangkar dan menjadi perusak permainan lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Ia akan menjadi otak permainan Garuda di lini tengah. Joy Pelupessy dinilai pemain yang sangat disiplin dalam merebut bola dan tangguh dalam melakoni duel fisik. Adapun Ricky Kambuaya akan menjadi rekan Joy Pelupessy untuk mengimbangi permainan baik waktu menyerang maupun bertahan. Adapun Tom Haye akan lebih bermain ke depan untuk mengkreasi permainan dan memberikan umpan akurat kepada rekan yang berada di lini depan. Selain itu, Tom Haye juga dinilai jeli dalam melihat situasi terutama dalam melakukan skema serangan balik. Ia tahu kapan mempercepat atau memperlambat permainan dalam situasi tertentu. Sedangkan di posisi penyerang akan mengkombinasikan 3 pemain andalan, yakni Emiliano Jonathan sebagai winger kanan, sedangkan Ragnar Oratmangun akan menjadi andalan sebagai winger kiri. Ragnar Oratmangun akan kembali menjadi andalan setelah sempat absen di beberapa pertandingan bersama skuad Garuda. Kita sudah mengetahui pemain ini mempunyai kecepatan dan kelincahan sebagai senjata utama di sisi kiri penyerangan. Ia kerap melakukan tusukan langsung ke jantung pertahanan lawan yang membuat bek lawan harus ekstra keras dalam melakukan hadangan. Selain itu, Ragnar juga kerap turun membantu pertahanan sehingga sulit ditebak untuk memvariasi permainan ketika melakukan serangan. Bersama skuad Merah Putih, Ragnar Oratmangun sudah menciptakan 2 gol, yakni saat melawan Arab Saudi dan saat melawan Bahrain. Adapun Emiliano Jonathan akan ditempati di sisi penyerang kanan. Ia akan bermain kompetitif dan mencari ruang sebelum melakukan umpan atau melakukan keputusan. Selain itu, Emiliano Jonathan juga dikenal mempunyai finishing yang akurat meski berposisi sebagai winger. Aksinya di 2 laga debutnya saat melawan Cina Taipei dan melawan Lebanon membuktikan Emiliano mempunyai kualitas permainan yang sangat baik. Tidak hanya itu saja, Emiliano Jonathan dinilai mempunyai permainan yang mirip dengan legenda Belanda yaitu Arjen Robben. Membawa bola dan tusukan lalu melakukan tendangan yang 85% berbuah gol. Adapun di posisi ujung tombak akan diisi oleh Romini. Sempat absen karena mengalami cedera dan diragukan bakal tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan melawan timnas Irak. Oleh Romini dipastikan akan menjadi andalan di lini depan setelah namanya masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Sebagai ujung tombak, oleh Romini menjadi tumpuan utama dalam menciptakan sebuah gol. Ia memiliki predator dan selalu berada di posisi yang tepat untuk menyambar peluang. Kekuatan fisik dan kecerdasan dalam mencari ruang sangat sulit untuk dijaga oleh para pemain lawan. Selain itu, pemain asal Oxford United ini mempunyai ketenangan serta kepiawaian saat berhadapan dengan kiper lawan. Saat ini Ole Romini sudah melesakkan 3 gol bagi skuad Merah Putih. Kembalinya Ole Romini ini diharapkan menjadi solusi bagi lini depan Garuda yang kita ketahui tampil tumpul saat melakoni uji coba saat melawan Lebanon beberapa waktu lalu. Itulah prediksi formasi line up Timnas Indonesia Senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di 2 laga tersebut Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan
agar mimpi bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya segera tercapai.